Salam damai sejahtera, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya berharap saudaraku diberkati Tuhan. Saya berharap saudaraku dalam keadaan baik dan tak kekurangan sesuatu apapun yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada saat ini kita bertemu dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan sehingga kita dipertemukan. Nah, saudaraku, kita akan berbicara mengenai keadilan Tuhan dan iri hati. Kita buka di dalam Yesaya 33 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, celakalah engkau, hei perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hei penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan perikopnya adalah Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion, tapi saya memberikan tema keadilan Tuhan dan iri hati. Ayat ini, Yesaya 33 ayat yang pertama sedang berbicara tentang bangsa Persia yang menyerang dan menghancurkan Israel. Ya, itu terjadi pada tahun 740 sebelum Masehi. Bagaimana kejahatan yang mereka tunjukkan terhadap bangsa Israel, dikatakan, hei perusak, ini adalah bangsa Persia yang tidak dirusak sendiri. Seolah-olah mereka gagah perkasa, mereka tidak merusak sendiri. Jadi ketika kita melihat keadaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita juga melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, kita mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa perusak itu, kenapa Tuhan tidak hajar saja? Kenapa Tuhan tidak bertindak untuk memberi pelajaran kepada perusak itu? Sampai akhirnya dikatakan di sini, dan engkau hei penggarong, karena pada saat itu kemudian mereka memperoleh jarahan dari bangsa Israel yang demikian besar, sampai bait suci dan lain sebagainya, peralatan yang ada di bait suci itu mereka angkut, mereka garong, istilahnya di dalam Yesaya 33 ayat yang pertama ini, mereka garong. Dan orang-orang saat itu kemudian melihat bahwa mereka yang merusak tidak dirusak sendiri, bahwa mereka yang menggarong tidak digarong sendiri. Muncul iri hati dalam kehidupan orang Israel pada saat itu, mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Bukankah itu sering terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan? Sementara ada orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, ada orang-orang Kristen yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada orang-orang Kristen yang begitu banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sementara di satu sisi mereka melihat ada orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan kehidupannya jauh dari kebenaran, tapi seolah-olah mereka hidupnya tidak dirusak. Ya, tidak mengalami digarong, tidak mengalami kerugian apa-apa. Tapi kita melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, ayat berikutnya, apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Tentunya siapa yang merusak mereka? Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tentunya siapa yang menggarong mereka? Kalau manusia tidak sanggup merusak mereka, kalau manusia tidak sanggup menggarong mereka, dalam konteks Yesaya 33 ayat yang pertama ini, tentu Tuhan yang akan menyelesaikan perkara itu. Dan itu terbukti, saudaraku. Di tahun 740 ketika bangsa Israel digarong, dirusak oleh perusak ini, bangsa Persia. Kemudian Tuhan mengutus ya bangsa Babel dan mereka kemudian dikalahkan. Setelah itu kemudian bangsa Babel pun juga dikalahkan ya oleh Kores, dikalahkan. Seterusnya begitu, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi ini satu tindakan yang tidak perlu kita meragukan keadilan Tuhan. Walaupun sempat kita muncul dalam kehidupan kita iri hati.
Termasuk saat ini, mungkin ada di antara saudaraku yang menyaksikan tayangan ini yang serius dengan Tuhan, yang melayani Tuhan, bahkan betul-betul sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi di luar kehidupan dari saudaraku yang kasih Tuhan ini, melihat bagaimana orang-orang yang hidupnya sembrono, tapi mereka baik-baik saja, mereka diberkati dari sisi materi, mereka tidak kekurangan, sampai muncul iri hati. Ya, tidak perlu iri hati saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan ini berkata keadilan Tuhan akan tetap ditegakkan sampai pada waktu yang Tuhan tetapkan. Bahwa engkau sendiri merusak, selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Ayat yang kedua berkata, Tuhan kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Ini adalah seru dari orang Israel kepada Tuhan yang membiarkan penggarong, yang membiarkan perusak itu tidak dirusak, tidak digarong. Ya. Tapi kita percaya ada waktu Tuhan menyelesaikan hal itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagian kita adalah tetap percaya kepada keadilan Tuhan. Sementara bagian Tuhan, Tuhan akan bertindak untuk menunjukkan kepada kita bahwa benar dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan tunjukkan keadilannya. Sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan mempertanyakan keadilan Tuhan, sebab Tuhan sendiri pasti akan menunjukkan keadilannya pada waktu yang tepat, di saat yang tepat, dan itu akan membuat kita kagum. Tuhan Maha Adil. Keadilan Tuhan akan terbukti. Tak perlu iri hati terhadap kemujuran orang fasik. Tak perlu kita iri hati kepada keadaan mereka yang baik. Lakukanlah bagian kita. Setia dan melayani Tuhan. Itulah bagian kita. Dan kita pasti melihat keadilan Tuhan. Dan kita pasti diberkati Tuhan karena seriusnya kita mengikut Dia. Tuhan memberkati. Amin.